Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemericik yang terasa begitu menenangkan, namun juga menambah kesedihan yang semakin mendalam di dalam hati Rani. Ia berdiri di depan jendela rumah sakit, memandangi gerimis yang mengalir di kaca jendela, sambil memikirkan perjalanan hidup yang telah membawanya ke titik ini. 2 tahun lalu, ia tak pernah membayangkan bahwa ia akan berada di sini, merasakan kesedihan yang begitu dalam. Rani adalah seorang perempuan muda yang penuh semangat dan cita-cita tinggi. Ia memiliki seorang kekasih yang sangat dicintainya, Arif. Mereka sudah bersama sejak kuliah, saling mendukung dan bermimpi untuk membangun masa depan bersama. Mereka sering berbicara tentang rumah kecil di pinggir kota, tentang anak-anak yang akan mereka besarkan, dan tentang kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Namun, takdir berkata lain. Arif tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, hanya sakit kepala biasa yang membuatnya merasa tak enak badan. Rani dan Arif menganggapnya sebagai kelelahan akibat pekerjaan yang menumpuk. Tetapi ketika Arif mulai sering pingsan dan kesulitan bernapas, Rani segera membawanya ke rumah sakit. Hasil diagnosa dokter menghancurkan semua harapan mereka. Arif mengidap penyakit langka yang menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuhnya. Penyakit ini sulit untuk didiagnosis dan lebih sulit lagi untuk diobati. Meskipun sudah menjalani berbagai perawatan, kondisi Arif semakin memburuk. Rani merasa seolah-olah dunianya runtuh. Ia tak tahu harus bagaimana, kecuali terus berada di sisi Arif, memberikan dukungan yang ia mampu. Di setiap malam yang panjang, Rani menatap wajah Arif yang semakin kurus dan lemah. Ia menggenggam tangan kekasihnya, berharap keajaiban datang. Tetapi semakin lama, harapan itu semakin pudar. Hati Rani hancur setiap kali ia melihat Arif berjuang melawan rasa sakit yang tak tertahankan. Hujan yang turun seakan menjadi cerminan dari perasaan Rani. Setiap tetes air yang jatuh dari langit seolah mewakili air mata yang ia sembunyikan di balik senyum yang ia paksakan. Ia berusaha tegar, berusaha meyakinkan Arif bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun hatinya sudah lama rapuh. Dalam keheningan malam, ketika Arif terlelap dalam tiduran yang penuh derita, Rani duduk di samping ranjangnya, memegang tangan Arif dengan erat. Ia berbisik, "Aku akan selalu ada untukmu, Arif. Kita akan melewati ini bersama-sama." Namun, ia tahu, di lubuk hatinya, bahwa tak ada jaminan untuk masa depan mereka. Takdir yang tidak bisa ia ubah telah berkata lain. Hari demi hari berlalu dengan lambat, dan rasa sakit yang menghantui Arif semakin menggerogoti tubuhnya. Rani merasa tak ada lagi harapan. Bahkan dokter sudah menyerah untuk memberikan solusi yang dapat menyembuhkan Arif. Setiap kali Rani bertanya, jawaban yang ia terima hanya lebih banyak kata-kata kosong tentang ketidakpastian. Semua orang, termasuk orang tuanya, menyarankan agar Rani menerima kenyataan dan mempersiapkan diri untuk perpisahan yang tak terhindarkan. Namun, Rani tak pernah bisa menerima kenyataan itu. Ia terus berjuang, meskipun batinnya seakan hancur berkeping-keping. Arif adalah bagian dari dirinya, dan ia tak bisa membayangkan hidup tanpa kehadirannya. Ia tetap setia menemani Arif di setiap saat, bahkan di saat-saat yang paling suram sekalipun. Pada suatu sore yang kelabu, Arif mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang semakin parah. Nafasnya tersengal-sengal, dan matanya mulai sayu. Rani merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Semua detik terasa begitu berat, seolah-olah ada beban yang tak tertahankan yang menekan dadanya. Ia duduk di samping Arif, memegangi tangan kekasihnya dengan cemas. "Arif," Rani berkata dengan suara yang bergetar, "kau masih bisa bertahan, kan?" Arif tersenyum lemah, senyuman yang selalu membuat hati Rani berdebar. Namun kali ini, senyuman itu terlihat begitu rapuh, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun ia tak mampu mengatakannya. "Rani," Arif berbisik pelan, Aku sangat mencintaimu." Air mata mulai menggenang di mata Rani, namun ia berusaha keras untuk menahan tangisnya. "Aku juga mencintaimu, Arif."
Kau adalah segalanya bagiku. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Arif menatap Rani dengan tatapan yang penuh kehangatan meskipun tubuhnya semakin lemah. Aku akan selalu ada di dalam hatimu, Rani. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi kau harus kuat. Hidupmu harus terus berjalan, meskipun tanpa aku. Rani menangis dalam diam, berusaha menahan segala perasaan yang meluap. Ia ingin berteriak, ingin mempertahankan Arif, namun ia tahu bahwa takdir tak bisa ditentang. Semua yang mereka impikan, semua yang mereka banggakan bersama, kini tinggal kenangan yang semakin memudar. Setelah beberapa hari yang penuh penderitaan, malam itu datang juga. Arif akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Rani, meninggalkan dunia ini dengan tenang. Rani tak bisa mengungkapkan betapa hancurnya hatinya. Ia merasa seolah-olah kehilangan separuh dari dirinya sendiri. Setiap inci tubuhnya terasa kosong dan hampa. Hujan di luar semakin deras, seolah turut merasakan kesedihan yang mendalam. Rani memeluk tubuh Arif dengan erat, tak ingin melepaskannya, meskipun ia tahu ia harus melepaskan. Takdir yang mengerikan telah mengambil Arif dari sisinya, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan menjalani hidup tanpa orang yang ia cintai. Namun, meskipun hatinya hancur, Rani tahu satu hal, bahwa cinta mereka akan selalu hidup dalam kenangan, dan itu akan menjadi kekuatan untuknya bertahan. Setelah kepergian Arif, dunia Rani seperti berhenti berputar. Setiap hari terasa hampa, seperti berjalan dalam kabut yang tak pernah reda. Meskipun semua orang di sekelilingnya mencoba memberi dukungan, berusaha menghiburnya, tidak ada yang bisa menghapus rasa kehilangan yang menggerogoti jiwa Rani. Ia merasa sepi, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Semua kenangan bersama Arif terus menghantui pikirannya, menggigit setiap sudut hatinya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Setiap pagi, Rani terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Begitu banyak hal yang harus ia lakukan, namun ia merasa tak ada energi untuk menjalani hidupnya. Ia tidak lagi merasa semangat menjalani hari-hari yang dulu penuh impian. Rumah yang dulu mereka rencanakan bersama kini terasa kosong dan sunyi. Tak ada lagi tawa Arif, tak ada lagi candaannya yang membuat hati Rani berdebar. Suatu hari, ketika Rani sedang duduk di sofa, menatap foto-foto lama mereka, ibunya datang dengan perlahan. Wajah ibunya penuh kekhawatiran, meskipun ia berusaha menunjukkan senyum hangat. "Rani," kata ibunya dengan lembut, "aku tahu ini sangat sulit, tapi hidup harus terus berjalan. Kamu tidak bisa terus terpuruk seperti ini." Rani mengangguk, meskipun hatinya terasa kering. Ia ingin berkata bahwa ia tahu, bahwa ia mencoba, namun kata-kata itu sulit keluar. Arif telah meninggalkan celah yang terlalu besar dalam hidupnya, dan sepertinya tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Suara Rani terbata. Aku merasa tak ada yang bisa mengerti. Bagaimana aku bisa melupakan Arif? Kami sudah merencanakan segalanya. Kami sudah melihat masa depan bersama. Ibunya duduk di sampingnya, memeluknya dengan penuh kasih. "Aku tahu, Nak, tapi Arif ingin kamu bahagia. Dia tidak ingin kamu merasakan kesedihan yang mendalam seperti ini. Kamu harus berusaha untuk bangkit. Kamu berhak untuk bahagia, meskipun tanpa dia." Rani menatap ibunya dengan air mata yang mulai mengalir lagi. Ia tahu ibunya benar. Arif pasti ingin ia melanjutkan hidupnya, meskipun itu terasa begitu sulit. Namun, bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan hidup tanpa orang yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya? Hari demi hari, Rani berusaha untuk beranjak dari kesedihannya. Ia mulai kembali bekerja, meskipun setiap langkah terasa berat. Setiap kali ia melihat sesuatu yang mengingatkan pada Arif, hatinya kembali terasa perih. Namun ia tahu ia harus melanjutkan. Ia ingin menghormati kenangan indah mereka, sekaligus mencoba untuk membuka lembaran baru, meski itu tak pernah mudah. Salah satu hal yang paling sulit adalah kembali ke tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Kafe yang mereka sukai, taman di mana mereka sering berjalan berdua, dan jalan-jalan di malam hari yang penuh dengan percakapan hangat. Semuanya kini terasa asing, seperti ruang kosong yang tak lagi dihiasi tawa.
Suatu sore, saat Rani berjalan di sepanjang jalan yang biasa mereka lewati, ia melihat sekelompok anak-anak bermain bola. Salah satunya, seorang anak lelaki kecil yang berlari mengejar bola, jatuh dan tertawa. Senyum anak itu mengingatkan Rani pada Arif, bagaimana kekasihnya selalu punya cara untuk membuatnya tertawa meski dalam keadaan terburuk sekalipun. Tiba-tiba, Rani merasakan sebuah kehangatan yang datang begitu tiba-tiba. Mungkin ini adalah salah satu cara Arif menyampaikan pesan kepadanya. Jangan berhenti hidup, Rani, pikirnya. Jangan biarkan kesedihan ini menghalangi jalanmu. Ia menghela napas panjang, mencoba menghapus air mata yang kembali mengalir. Perlahan, ia menyadari bahwa meskipun Arif telah pergi, cinta mereka akan tetap hidup di dalam dirinya. Rani masih bisa melangkah ke depan, meskipun dengan langkah yang ragu dan penuh luka. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Perlahan, ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya tak bisa berjalan mundur. Arif telah pergi, tetapi kenangan mereka akan selalu menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa dihapuskan. Kini, dengan hati yang sedikit lebih tenang, Rani tahu ia harus melangkah. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan yang ada, namun ia bertekad untuk menjaga kenangan Arif dan menghadapinya dengan keberanian yang ia belum pernah tahu ia miliki sebelumnya. Waktu terus berjalan, meski setiap detiknya terasa lebih berat bagi Rani. Namun, perlahan ia mulai menyadari bahwa kesedihan yang menggerogoti hidupnya bukanlah akhir dari segala hal. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk melanjutkan hidup, bukan untuk melupakan Arif, tetapi untuk menghormati kenangan mereka dan melangkah maju dengan hati yang lebih kuat. Suatu pagi, Rani memutuskan untuk kembali ke tempat yang dulu selalu ia kunjungi bersama Arif. Itu adalah taman kecil di dekat rumah mereka, tempat di mana mereka sering duduk di bangku panjang, berbicara tentang impian-impian mereka, dan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Meskipun masih terasa berat, Rani tahu bahwa ia perlu kembali ke sana untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Ketika Rani tiba di taman itu, suasana yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Suara burung yang berkicau di pohon-pohon, aroma bunga yang harum, dan angin yang berhembus lembut. Semua itu seolah-olah berbisik pada Rani bahwa ia tidak perlu takut untuk melanjutkan hidup. Dengan perlahan, Rani duduk di bangku yang biasa mereka duduki bersama. Ia menatap langit yang cerah, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan karena kesedihan semata. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dari dalam dirinya. Seolah-olah beban berat yang telah lama mengendap di hatinya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Rani menyadari bahwa meskipun Arif tidak lagi ada di dunia ini, cinta mereka tetap abadi. Cinta itu tidak akan pernah hilang, meskipun tubuh Arif telah pergi. Arif, Rani berbisik, aku akan terus hidup, untuk kita berdua. Aku tidak akan melupakanmu, tapi aku harus melanjutkan hidup ini, untuk diriku sendiri. Tiba-tiba, Rani merasa kedamaian yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang meyakinkan hatinya bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia tahu bahwa Arif pasti akan ingin melihatnya bahagia, dan itu adalah yang paling penting. Takdir memang tidak selalu sesuai dengan harapan, namun hidup tetap harus berjalan. Mungkin, inilah cara takdir menunjukkan bahwa setiap perpisahan adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang harus ditempuh dengan keberanian. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan, Rani mulai kembali menjalani hidupnya. Ia kembali bekerja dengan penuh dedikasi, bertemu dengan teman-teman lama, dan mulai melakukan hal-hal yang dulu ia nikmati sebelum Arif jatuh sakit. Setiap langkah terasa lebih ringan, meskipun kenangan tentang Arif tetap ada di dalam hati, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Ia belajar untuk menerima bahwa perpisahan adalah bagian dari hidup, dan meskipun ia tak bisa mengubah kenyataan, ia bisa memilih untuk tetap bangkit. Pada suatu malam yang tenang, Rani duduk di depan jendela kamar, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Ia memikirkan Arif, mengenang semua momen indah yang pernah mereka lewati bersama. Meskipun tak ada lagi suara Arif di sampingnya, ia merasa seperti Arif masih ada, hadir dalam setiap kenangan yang membentuk dirinya. Terima kasih, Arif, bisik Rani dengan penuh rasa syukur.
Karena telah mencintaiku, karena telah memberi begitu banyak kenangan indah, karena telah membuatku kuat seperti sekarang. Dengan perlahan, Rani menutup matanya, merasakan kedamaian yang akhirnya ia temukan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia kini memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Arif akan selalu ada dalam hatinya, dalam setiap langkah yang ia ambil ke depan. Karena cinta mereka, meskipun tak terlihat, akan selalu menyertainya, memberi keberanian untuk terus melangkah. Takdir mungkin berkata lain, tapi cinta sejati, akan selalu abadi, meski waktu terus berjalan.